Percuma pintar namun anak orang miskin, hanya mampu lulus SD, sekarang lihat hanya jadi pemulung dan tetap jadi orang miskin seperti bapaknya. Tawa teman-temannya yang kini sudah jadi pegawai kelurahan dan pegawai negeri. Dimas hanya terdiam dalam hati, namun dalam hatinya berkata, kelak kalian akan menyesal. Sebelum mulai ceritanya, coba sebutkan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan. Debu beterbangan di jalanan tanah yang belum tersentuh aspal. Di sebuah rumah papan dengan dinding anyaman bambu yang sudah lapuk, seorang pemuda kurus berusia 22 tahun sedang membersihkan luka di kaki ibunya yang terbaring lemah di atas kasur tipis. Namanya Dimas. Wajahnya tirus, kulitnya kecoklatan karena terik matahari. Kemejanya lusuh dan bertambal di beberapa bagian. Namun mata itu selalu bersinar. Bukan karena kaya atau bahagia, tapi karena ia masih punya harapan. Ibunya, Ibu Siti, sudah sakit hampir 3 tahun. Kanker serviks yang dideritanya perlahan merenggut tenaga dan biaya hidup keluarga mereka. Dimas hanya lulusan sekolah dasar. Ia putus sekolah di kelas 2 SMP karena tidak ada biaya untuk membayar uang sekolah dan membeli seragam. Sejak saat itu, ia bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli angkut, kadang memulung sampah, kadang membantu tetangga memperbaiki atap rumah. Penghasilannya pas-pasan, kadang tidak cukup untuk membeli obat sang ibu. Di luar rumah, terdengar suara tawa keras dari warung kopi sebelah. Di sanalah Ricky dan Andre sedang duduk santai bersama Salsa. Mereka bertiga adalah teman sekelas Dimas di bangku sekolah dasar dulu. Namun nasib mereka sangat berbeda. Ricky adalah anak pengusaha properti terkaya di kampung itu, Hartono. Andre bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan Hartono. Salsa menjadi sekretaris desa yang selalu mengikuti kemanapun Ricky pergi. Mereka bertiga tidak pernah lelah menghina Dimas. Lihat tuh, si lulusan SD mau ngapain? Seru Ricky sambil menunjuk ke arah rumah Dimas. Andre menimpali sambil tertawa, kayaknya habis mandiin ibunya yang sakit. Kerjaannya cuma itu. Lulusan SD mau jadi apa, Mas? Salsa terkekeh, kasihan banget hidupnya, nggak ada masa depan. Mending jadi kuli bangunan daripada nganggur kayak gitu. Dimas mendengar semua ejekan itu. Telinganya perih, hatinya pedih. Namun ia tidak menangis. Ia sudah terbiasa. Setiap hari, sejak ia masih kecil, ia mendengar hinaan yang sama. Anak miskin, lulusan SD, tak punya masa depan. Ia menoleh ke arah ibunya. Ibu Siti membuka mata dengan susah payah. Matanya berkaca-kaca. Nak, ibu minta maaf, bisik Ibu Siti dengan suara parau. Ibu nggak bisa kasih kamu apa-apa, cuma ijazah SD itu. Dimas menggeleng. Ia menggenggam tangan ibunya yang keriput. Jangan bilang begitu, Bu. Ibu sudah kasih Dimas segalanya. Doa ibu itu lebih berharga dari harta apapun. Ibu Siti tersenyum lemah. Namun di balik senyum itu, ada kepedihan yang mendalam. Ia tahu anaknya pintar. Dimas selalu juara kelas di sekolah dasar. Gurunya sering bilang bahwa Dimas memiliki otak yang cemerlang. Tapi kemiskinan menghalangi segalanya. Dimas, ibu ingin kamu pergi. Dimas terkejut. Pergi kemana, Bu? Pergi merantau. Cari kehidupan yang lebih baik. Ibu nggak mau lihat kamu terus begini. Kamu anak pintar, Nak. Kamu punya mimpi. Jangan biarkan kampung ini membunuh mimpimu. Dimas menunduk. Air matanya mulai menetes. Tapi Bu, Dimas nggak tega ninggalin ibu. Ibu Siti mengusap rambut Dimas dengan tangan gemetar. Ibu sudah tua, Nak. Ibu nggak tahu berapa lama lagi ibu bisa hidup. Tapi ibu tahu, kalau kamu terus di sini, kamu akan mati perlahan. Bukan mati raga, tapi mati semangat. Pergilah. Buktikan pada mereka bahwa anak lulusan SD pun bisa sukses. Dimas terdiam. Dalam hatinya bergemuruh. Selama bertahun-tahun ia menahan amarah dan kesedihan. Ia selalu tersenyum meski dihina. Namun di malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis di pangkuan ibunya. Malam harinya, setelah Ibu Siti tertidur pulas, Dimas duduk di beranda rumah. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang. Di kejauhan, terdengar suara Ricky dan Andre yang masih tertawa-tawa di warung. Ia meraih selembar kertas dan pulpen bekas yang sudah hampir habis tintanya. Ia menulis surat untuk ibunya. Bu,
Maafkan Dimas pergi tanpa pamit. Dimas ingin membuktikan bahwa anak lulusan sekolah dasar pun bisa sukses. Dimas akan bekerja keras. Dimas akan kembali dengan kepala tegak. Tolong jaga diri ibu. Doakan Dimas selalu. Dimas melipat surat itu dan meletakkannya di samping bantal ibunya. Lalu ia mengemas baju seadanya dan memakai kaos lusuh serta celana pendek yang sudah bolong di beberapa bagian. Di sakunya, ia hanya memiliki uang Rp50.000 hasil menabung dari memulung sampah. Sebelum pergi, ia mencium kening ibunya untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh membasahi pipi ibunya yang keriput. Aku akan kembali, Bu. Aku janji. Dimas melangkah keluar rumah. Angin malam berhembus dingin. Ia menatap kampungnya yang gelap dan sunyi. Lalu ia berjalan menuju terminal bus yang jaraknya 3 km dari kampung. Di terminal, ia membeli tiket bus jurusan Jakarta dengan uang Rp30.000. Sisa uangnya Rp20.000 untuk makanan selama perjalanan. Bus itu berangkat pukul 1 dini hari. Dimas duduk di kursi bus yang keras dan sempit. Ia menatap kampungnya yang semakin menjauh di balik jendela. Pelan-pelan, air matanya menetes lagi. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di kota besar. Ia tidak punya sanak saudara, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya ijazah yang bisa diandalkan. Tapi ia punya satu hal yang tidak pernah diambil oleh siapapun. Ia punya tekad. Di dalam bus yang berguncang di jalanan gelap, Dimas menggenggam tangannya erat. Ia berbisik dalam hati, "Aku akan sukses. Aku akan kembali. Dan mereka semua akan malu." Bus terus melaju meninggalkan kampung Cibubur. Di balik itu, di rumah papan yang reot, Ibu Siti terbangun dan menemukan surat itu. Ia menangis terseduh-seduh sambil memegang kertas yang ditulis anaknya. "Pergilah, Nak. Ibu akan selalu mendoakanmu." Langit mulai memerah menandakan fajar akan segera tiba. Di atas bus yang melaju ke arah Jakarta, Dimas memejamkan mata. Ia lelah, tetapi hatinya menyala. Di kota besar yang penuh dengan ketidakpastian itu, ia akan memulai lembaran baru. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya akan penuh dengan derita, keringat, dan air mata. Ia juga tidak tahu bahwa 8 tahun kemudian, ia akan kembali ke kampung ini sebagai orang yang berbeda. Seorang pengusaha sukses yang akan membuat semua penghinanya tertunduk malu. Tapi itu semua masih jauh. Saat ini, Dimas hanyalah seorang pemuda miskin lulusan sekolah dasar yang sedang merantau ke kota dengan tekad membara dan uang Rp50.000 di sakunya. Bus tua berhenti di terminal yang penuh sesak dengan manusia dan kendaraan. Dimas turun dengan tubuh pegal dan mata sembab. Ia belum tidur semalaman. Perutnya keroncongan, tetapi ia hanya punya sisa uang Rp20.000. Ia memandangi terminal yang hiruk pikuk. Orang-orang lalu lalang dengan tergesa-gesa. Ada yang membawa koper besar, ada yang menjajakan makanan, ada yang berteriak menawarkan jasa ojek. Semuanya asing, semuanya baru. Dimas menghela napas. Ia tidak punya tempat tujuan, tidak punya sanak saudara, tidak punya pekerjaan. Ia hanya berbekal tekad dan doa ibunya. Ia mulai berjalan keluar terminal. Panas matahari langsung menyambarnya. Ia tidak terbiasa dengan suhu kota yang lebih panas dari kampungnya. Debu dan asap kendaraan membuat hidungnya gatal. Sepanjang hari, ia berjalan tanpa arah. Ia melihat gedung-gedung tinggi, pertokoan besar, dan jalanan yang macet. Semua terlihat mewah dan modern. Namun di balik kemegahan itu, ia sadar bahwa dirinya hanyalah setitik debu di kota raksasa ini. Sore harinya, perutnya keroncongan sangat keras. Ia mencari warung makan pinggir jalan yang murah. Ia memesan sepiring nasi dan sayur dengan harga Rp5.000. Itu adalah makanan pertama yang ia makan dalam 24 jam. Saat makan, ia mendengar percakapan dua pria di meja sebelah. Pak Mandor lagi butuh kuli bangunan di proyek perumahan. Gaji Rp80.000 sehari. Mau kerja? Tanya salah satu pria. Pria lainnya mengangguk. Mau dong. Saya butuh uang. Dimas menoleh. Hatinya berdebar. Ia memberanikan diri mendekati mereka. Maaf, Pak. Saya dengar ada proyek bangunan. Saya mau kerja, kata Dimas dengan suara agak gemetar. Salah satu pria menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia tersenyum miris. Kamu dari mana, Nak? Dari kampung, Pak. Saya baru datang ke Jakarta. Bisa angkat semen dan batu. Saya bisa, Pak. Tubuh saya kuat. Pria itu mengangguk. Besok pagi jam 6 datang ke proyek perumahan di belakang pasar. Tanya Pak Umar. Katakan saya yang kirim. Dimas mengangguk bersemangat. Terima kasih,
Terima kasih banyak. Hari itu juga, ia mencari tempat tidur untuk bermalam. Ia tidak punya uang untuk menyewa kos. Ia melihat sebuah emperan toko yang tutup di pinggir jalan. Tanpa berpikir panjang, ia berbaring di sana dengan hanya alas kardus bekas. Malam pertama di kota besar, Dimas tidur di emperan toko bersama tikus dan kecoa. Angin malam menusuk tulang, tetapi ia tidak mengeluh. Ia memejamkan mata dan membayangkan ibunya yang sedang sakit. Ia berjanji akan bekerja sekeras mungkin. Pagi harinya, ia bangun lebih pagi dari matahari. Ia mencuci muka di selokan pinggir jalan dan menyisir rambut dengan jari. Bajunya lusuh dan kusut, tetapi ia tidak peduli. Yang penting ia sampai di proyek tepat waktu. Proyek perumahan itu besar. Terlihat tumpukan batu, pasir, dan semen di mana-mana. Puluhan pekerja sudah mulai berdatangan. Dimas mencari pria bernama Pak Umar. Setelah beberapa saat, ia menemukan seorang pria kekar dengan kumis tebal yang sedang memberi instruksi pada para pekerja. Pak Umar, saya Dimas. Saya dikirim oleh teman Bapak dari warung kemarin. Pak Umar menatapnya sinis. Kamu bisa angkat beban. Saya bisa, Pak. Pak Umar menunjuk ke tumpukan karung semen. Angkat 2 karung ke lantai 2. Kalau kuat, kamu kerja. Kalau tidak, pulang. Dimas tanpa ragu mendekati karung semen. Beratnya hampir 50 kg per karung. Ia mengangkat 1 karung dan meletakkannya di pundak kiri. Lalu ia mengangkat karung kedua di pundak kanan. Tubuhnya yang kurus hampir ambruk. Kakinya gemetar menahan beban. Namun ia tetap berjalan menuju tangga. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tidak menyerah. Sesampai di lantai 2, ia meletakkan karung itu dengan susah payah. Napasnya terengah-engah. Keringat mengucur deras. Pak Umar yang mengamati dari bawah mengangguk tipis. Lumayan. Kamu kerja mulai hari ini. Gaji 80.000 sehari. Makan siang gratis. Pulang jam 5 sore. Dimas tersenyum lelah. Hatinya bersyukur. Akhirnya ia punya pekerjaan. Setiap hari, Dimas bekerja keras. Ia mengangkat batu, mencampur semen, dan memindahkan material bangunan. Tubuhnya yang kurus perlahan berubah. Otot-ototnya mulai terbentuk. Kulitnya semakin gelap karena terik matahari. Namun kerja sebagai kuli bangunan tidak selalu mulus. Kadang ia dimarahi mandor karena dianggap lambat. Kadang ia dipotong gaji karena kesalahan kecil. Kadang ia dilewati saat pembagian makanan. Namun Dimas tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum dan terus bekerja. Suatu hari, setelah 3 bulan bekerja, ia menerima upah mingguan sebesar Rp480.000. Ia menghitung uang itu berulang kali. Ini adalah uang paling banyak yang pernah ia pegang dalam hidupnya. Ia segera mengirimkan Rp200.000 ke kampung melalui tetangganya untuk biaya hidup ibunya. Sisanya ia tabung dengan tekad membulat. Tapi Dimas tahu, menjadi kuli bangunan bukanlah jalan menuju sukses. Ia harus menemukan cara lain. Ia harus belajar dan berkembang. Suatu malam, saat beristirahat di gudang proyek yang ia tempati, ia melihat tumpukan koran bekas yang digunakan untuk membungkus makanan. Ia mengambil 1 koran dan membaca judul-judul berita. Ada banyak hal yang tidak ia pahami. Namun 1 artikel menarik perhatiannya. Bisnis daur ulang plastik menjanjikan. Sampah jadi emas. Dimas membaca artikel itu berulang kali. Ia ingat ketika dulu di kampung, ia sering memulung botol plastik dan besi tua. Ia tahu harga jual sampah. Ia tahu jenis-jenis plastik. Ia bahkan lebih tahu dari pengepul di kampungnya. Dadanya berdegup kencang. Ada firasat bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia tidak perlu ijazah untuk menjadi pengusaha daur ulang. Ia hanya butuh kerja keras dan otak. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, ia berjalan ke tempat pembuangan akhir atau TPA terdekat. Di sana, tumpukan sampah setinggi gunung menantinya. Bau menyengat menusuk hidung, tetapi Dimas tidak peduli. Ia mulai memilah sampah. Botol plastik, gelas plastik, kardus, besi tua. Ia mengelompokkan berdasarkan jenis dan kualitas. Tangannya kotor, tetapi matanya bersinar. Tiba-tiba, dari balik tumpukan sampah, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu berpakaian sederhana, tetapi matanya tajam dan penuh wibawa. "Nah, aku lihat kamu memilah plastik dengan hati-hati. Kau tahu bedanya plastik PET dan HDP?" Dimas menoleh. Wajah pria tua itu ramah. Ia pun menjawab dengan percaya diri. "PET biasanya botol mineral, Pak. HDP botol sabun atau sampo.
Harganya beda. PET lebih mahal karena bisa didaur ulang jadi serat. HDP lebih murah, tapi masih laku. Pria tua itu terperangah. Matanya membelalak. Lalu ia tertawa kecil. Kau lulusan apa, Nak? Saya lulusan sekolah dasar, Pak. Pria tua itu terdiam. Lalu ia menggelengkan kepala dengan takjub. Lu biasa. Kau lebih pintar dari para sarjana yang pernah bekerja padaku. Nama saya Pak Jaya. Aku mantan pengusaha daur ulang. Aku mau mengajarimu. Dimas menatap Pak Jaya dengan haru. Air matanya hampir menetes. Ini adalah pertama kalinya seseorang menawarkan bantuan kepadanya tanpa menghina latar belakang pendidikannya. Terima kasih, Pak. Saya tidak punya apa-apa untuk membayar. Pak Jaya tertawa. Aku tidak minta uang, Nak. Aku hanya ingin melihat seseorang seperti kamu sukses. Dunia ini butuh orang pintar seperti kamu, bukan ijazah. Sejak hari itu, setiap malam Dimas bertemu dengan Pak Jaya. Ia belajar tentang dunia daur ulang. Bagaimana membeli sampah dengan harga murah, memilah secara efisien, dan menjual ke pabrik besar. Pak Jaya mengajari cara bernegosiasi dan cara membaca peluang. Kau tidak butuh ijazah untuk menjadi pengusaha, Dimas. Kau butuh otak dan hati, kata Pak Jaya selalu. Dimas menyerap semua ilmu itu. Ia mulai menabung lebih giat. Ia bekerja sebagai kuli di siang hari dan belajar bisnis di malam hari. Ia juga mulai mengumpulkan sampah daur ulang di waktu luangnya dan menjualnya ke pengepul kecil. Perlahan, tabungannya bertambah. Dari 400.000 menjadi 1 juta, lalu 3 juta, lalu 5 juta. Masih kecil, tetapi Dimas tidak pernah berhenti bermimpi. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uang tabungannya di gudang proyek yang ia tempati, ia teringat kampungnya. Ia teringat ibunya yang sakit. Ia teringat ejekan Ricky, Andre, dan Salsa. Ia teringat surat yang ia tulis sebelum pergi. Aku akan kembali, bisiknya. Air matanya menetes. Ia merindukan ibunya, tetapi ia belum siap pulang. Ia ingin pulang sebagai pemenang. Ia tidak tahu bahwa di kampung Cibubur, Ibu Siti setiap malam berdoa di samping jendela, menatap jalanan sepi, menunggu anaknya kembali. Ia juga tidak tahu bahwa Ricky dan Andre semakin sering membicarakan tanah kosong di belakang rumahnya, tanah yang akan mereka rebut. Namun Dimas terus melangkah. Ia bekerja lebih keras. Ia belajar lebih giat. Dan perlahan, mimpinya mulai terwujud. Dimas sudah setahun berada di Jakarta. Tubuhnya yang dulu kurus kini lebih berisi. Otot-ototnya terbentuk dari kerja keras mengangkat beban di proyek bangunan. Wajahnya lebih tua dari usianya yang 23 tahun, tetapi matanya tetap bersinar dengan semangat yang tak pernah padam. Setiap malam, setelah pulang dari proyek, Dimas pergi ke tempat pembuangan akhir untuk bertemu Pak Jaya. Mereka duduk di atas tumpukan kardus bekas sambil membicarakan bisnis daur ulang. Pak Jaya mengajarinya banyak hal. Tentang cara memilah sampah plastik berdasarkan kode angka di bagian bawah botol. Tentang cara membersihkan dan mengeringkan plastik agar harganya naik. Tentang cara menjalin hubungan dengan pengepul dan pabrik. Kau lihat botol ini, kata Pak Jaya sambil memegang botol air mineral bekas. Ini kode nomor 1. PET. Harganya paling tinggi. Kalau kau bisa kumpulkan banyak, kau bisa jual ke pabrik serat sintetis. Dimas mendengarkan dengan saksama. Ia mencatat semua informasi di buku kecil yang selalu ia bawa. Buku itu sudah penuh dengan coretan dan angka-angka. Pak Jaya, saya sudah menabung 5 juta rupiah, kata Dimas suatu malam. Saya ingin mulai bisnis sendiri. Pak Jaya mengangguk. Bagus, tapi jangan terburu-buru. Kau harus punya tempat, pelanggan, dan jaringan. Aku akan bantu kamu. Dengan bantuan Pak Jaya, Dimas menyewa sebuah gudang kecil di pinggiran kota. Ukurannya hanya 3 kali 4 meter, tetapi cukup untuk menampung karung-karung plastik. Ia menyewa gerobak bekas untuk mengumpulkan sampah di sekitar perumahan. Setiap pagi sebelum berangkat ke proyek, ia mengelilingi perumahan dengan gerobaknya. Ia memunguti botol plastik, kardus, dan besi tua. Warga mulai mengenalnya. Ada yang memberinya sampah gratis, ada yang menjual dengan harga murah. Sore harinya, setelah pulang dari proyek, ia memilah semua sampah yang terkumpul. Ia mencuci botol-botol plastik, mengeringkannya, lalu mengelompokkan berdasarkan jenis. Pekerjaan ini melelahkan. Kadang ia hanya tidur 3 jam sehari. Tetapi Dimas tidak mengeluh. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pembeli dari pabrik daur ulang. Pembeli itu bernama Pak Burhan.
Pak Burhan adalah pengusaha daur ulang dari Surabaya yang sedang mencari pemasok plastik olahan. "Kamu punya berapa banyak stok?" tanya Pak Burhan. Dimas membawa Pak Burhan ke gudang kecilnya. Di sana, karung-karung plastik tertata rapi berdasarkan jenis dan kualitas. "Saya punya 200 kg PET bersih, Pak, dan 150 kg HDPE. Pak Burhan memeriksa kualitas plastik itu. Matanya berbinar. "Ini kualitas bagus, Nak. Siapa yang mengajari kamu memilah?" "Saya belajar sendiri dan dari mentor saya, Pak Jaya." Pak Burhan terkejut. Pak Jaya, mantan pengusaha daur ulang yang bangkrut karena ditipu mitranya. Dimas mengangguk. "Beliau yang mengajari saya segalanya." Pak Burhan menghela napas. "Pak Jaya adalah orang hebat. Dia hanya kurang beruntung. Tapi kamu, Nak, kamu punya masa depan. Aku mau beli semua stokmu dengan harga premium. Dan aku mau jadi pembeli tetapmu." Dimas hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tangannya gemetar saat menandatangani surat kesepakatan sederhana. Pak Burhan membayar lunas 3 juta rupiah untuk stok pertamanya. Itu adalah momen penting dalam hidup Dimas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan manisnya hasil jerih payahnya sendiri. Ia bukan lagi sekadar kuli bangunan atau pemulung kecil. Ia adalah pengusaha. Namun Dimas tidak berhenti di situ. Ia terus mengembangkan bisnisnya. Ia menyewa 2 orang pemuda miskin untuk membantunya mengumpulkan dan memilah sampah. Ia membeli timbangan digital agar lebih akurat. Ia memperbaiki gudangnya agar lebih layak. Dalam 6 bulan, omsetnya mencapai 10 juta rupiah per bulan. Dalam 1 tahun, omsetnya naik menjadi 25 juta rupiah per bulan. Dimas sudah bisa meninggalkan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Ia fokus sepenuhnya pada bisnis daur ulang. Suatu malam, saat ia sedang menghitung keuntungan bulan itu, ia teringat kampungnya. Ia teringat ibunya yang sakit. Ia mengirimkan uang 5 juta rupiah ke kampung melalui tetangga. Ia juga menulis surat singkat. "Bu, Dimas sehat. Dimas punya usaha kecil. Tolong jaga kesehatan ibu. Doakan Dimas selalu." Ia tidak mencantumkan alamat atau nomor telepon. Ia belum siap kembali. Ia ingin pulang dengan kejutan besar. Di kampung Cibubur, Ibu Siti menerima surat dan uang itu. Ia menangis haru. Anaknya masih hidup. Anaknya bekerja keras. Anaknya tidak melupakan ibunya. Namun kabar tentang Dimas juga sampai ke telinga Ricky dan Andre. Si Dimas katanya udah punya usaha di Jakarta," kata Andre suatu sore. Ricky mendengus. "Usaha apa?" "Jualan sampah kali. Lulusan SD mana bisa sukses?" "Tapi dia ngirim uang ke ibunya," kata Salsa. "Uang berapa?" tanya Ricky sinis. 5 juta. Ricky tertawa terbahak-bahak. 5 juta doang. Itu uang receh. Ayahku setiap hari bisa dapat 100 juta. Si Dimas itu masih miskin. Nggak usah dipikirin. Andre dan Salsa tertawa bersama. Mereka menganggap Dimas tetap orang yang tak berarti. Namun mereka tidak tahu seberapa besar usaha Dimas sebenarnya. Mereka juga tidak tahu bahwa tanah kosong di belakang rumah Dimas sudah mulai menarik perhatian Hartono, ayah Ricky. Hartono adalah pengusaha properti yang selalu mencari lahan murah untuk dikembangkan. Tanah kosong seluas 1 hektar di ujung kampung itu sangat strategis. Dekat dengan jalan utama yang akan dibangun tahun depan. "Pak, tanah itu milik siapa?" tanya Ricky pada ayahnya. "Milik negara, Nak. Dulu tanah itu milik keluarga Dimas, tapi karena mereka miskin dan gak bayar pajak, tanahnya disita negara. Sekarang statusnya tanah desa. Kita bisa ajukan pelelangan." Ricky tersenyum licik. "Kalau kita bisa beli tanah itu, kita bisa bangun perumahan. Kampung ini akan makin maju. Dan si Dimas makin miskin," tambah Andre sambil tertawa. Hartono mengangguk. "Aku sudah siapkan dana 400 juta untuk membelinya. Nggak ada yang bisa ngalahin kita." Mereka bertiga tertawa puas. Bagi mereka, kemenangan sudah di tangan. Tanah itu akan menjadi milik mereka. Dan Dimas, si lulusan sekolah dasar, tidak akan pernah bisa melawan. Sementara itu, di Jakarta, Dimas terus mengembangkan bisnisnya. Ia membeli mesin pencacah plastik bekas dengan harga 15 juta rupiah. Mesin itu memudahkan pekerjaannya. Ia bisa mengolah plastik menjadi biji plastik yang lebih bernilai. Pak Burhan semakin percaya padanya. Ia memberikan kontrak besar untuk memasok biji plastik ke pabriknya di Surabaya. "Dimas, kamu luar biasa. Dalam 2 tahun, kamu sudah punya usaha yang stabil. Aku yakin 5 tahun lagi kamu bisa jadi pengusaha besar,"
kata Pak Burhan suatu hari. Dimas tersenyum. Saya hanya ingin membuktikan bahwa anak lulusan sekolah dasar pun bisa sukses. Pak Burhan menepuk pundaknya. Kamu sudah membuktikannya, Nak. Namun di balik kesuksesannya, Dimas masih menyimpan kerinduan yang dalam pada kampungnya. Setiap malam, ia memandang foto ibunya yang sudah lusuh. Ia berjanji akan pulang segera setelah usahanya benar-benar mapan. Ia tidak tahu bahwa di kampung, waktu terus berjalan. Ibunya semakin tua dan sakit. Ricky dan Andre semakin sombong. Dan tanah keluarganya akan segera dilelang. Tapi Dimas terus melangkah. Ia bekerja lebih keras, bermimpi lebih besar, dan berdoa lebih khusyuk. Ia yakin, suatu hari nanti, ia akan pulang. Bukan sebagai Dimas yang miskin dan terhina, tapi sebagai Dimas yang sukses dan membanggakan. 4 tahun sudah Dimas merantau di Jakarta. Usianya kini 26 tahun. Wajahnya lebih matang, tubuhnya lebih tegap, dan matanya semakin tajam. Bisnis daur ulangnya terus berkembang pesat. Gudang kecilnya kini sudah berganti menjadi gudang berukuran sedang dengan luas 200 meter persegi. Ia memiliki 5 karyawan tetap dan 3 truk bekas untuk mengangkut sampah. Omsetnya mencapai 50 juta rupiah per bulan. Keuntungan bersihnya sekitar 20 juta rupiah. Namun Dimas tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di gudang, masih memakai baju lusuh saat bekerja, dan masih makan di warteg pinggir jalan. Suatu sore, saat ia sedang memeriksa stok plastik di gudang, seorang pria mendekatinya. Pria itu adalah tetangganya di kampung Cibubur, Pak RT yang dulu pernah menolak meminjamkan uang padanya. Pak RT, Dimas terkejut. Ada apa, Pak? Pak RT menghela napas. Matanya tampak cemas. Dim, Ibu Siti sakit parah. Sudah seminggu nggak bisa bangun. Aku bawa ke puskesmas, tapi kata dokter harus dioperasi. Biayanya 30 juta. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Makanya aku cari kamu. Dimas terdiam. Dadanya berdebar kencang. 30 juta adalah jumlah yang besar, tetapi ia memilikinya. Ia memiliki tabungan lebih dari 50 juta rupiah. Saya punya uangnya, Pak. Saya akan kirim besok. Pak RT terperangah. Kamu punya uang sebanyak itu? Dimas mengangguk. Saya bekerja keras, Pak. Saya punya usaha kecil di sini. Pak RT menggelengkan kepala dengan takjub. Kamu luar biasa, Dim. Dulu aku meremehkanmu. Maafkan aku. Dimas tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting ibu saya cepat sembuh. Keesokan harinya, Dimas mengirimkan 35 juta rupiah ke kampung melalui transfer bank. Ia juga menulis surat panjang untuk ibunya. Bu, Dimas minta maaf belum bisa pulang. Dimas masih harus menyelesaikan beberapa hal di sini. Tapi Dimas akan segera kembali. Tolong jaga kesehatan ibu. Dimas sayang ibu. Ia juga menyertakan nomor telepon gudangnya agar ibunya bisa menghubungi jika ada apa-apa. Namun sebelum Pak RT pulang, ia menyampaikan kabar lain yang membuat hati Dimas bergetar. Dim, tanah kosong di belakang rumahmu akan dilelang tahun depan. Harganya 400 juta rupiah. Konon Hartono sudah siap membelinya untuk dijadikan perumahan. Semua orang kampung mendukung mereka. Dimas terdiam. Tanah itu, tanah peninggalan kakeknya. Tanah tempat ia kecil bermain. Tanah yang dulu menjadi satu-satunya tempat ibunya bercocok tanam. Berapa harga awal lelangnya? Tanya Dimas dengan suara pelan. 400 juta, Dim. Tapi Hartono pasti akan menawar lebih tinggi. Dia orang kaya. Dimas menggenggam tangannya erat. Matanya berkaca-kaca. Itu tanah keluarga saya, Pak. Kakek saya meninggalkannya untuk saya dan ibu. Pak RT menghela napas. Aku tahu, Dim. Tapi kamu nggak mungkin bisa melawan Hartono. Dia punya uang banyak. Kamu cuma usaha kecil. Dimas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, api berkobar. Ia tidak akan membiarkan tanah keluarganya jatuh ke tangan orang yang telah menghinanya selama bertahun-tahun. Setelah Pak RT pergi, Dimas duduk sendirian di gudangnya. Ia merenung sepanjang malam. Ia menghitung semua asetnya. Tabungannya saat ini mencapai 60 juta rupiah. Nilai gudang dan peralatannya sekitar 100 juta rupiah. Totalnya sekitar 160 juta rupiah. Masih jauh dari 400 juta. Ia harus menggandakan usahanya. Ia harus bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih berani. Keesokan harinya, Dimas pergi menemui Pak Burhan di Surabaya. Ia meminta saran dan bantuan. Pak, saya butuh modal besar.
Saya ingin membeli tanah keluarga saya di kampung. Harganya 400 juta rupiah. Pak Burhan terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum. Dimas, kamu sudah bekerja denganku selama 3 tahun. Aku tahu kualitasmu. Aku akan memberikanmu kontrak eksklusif untuk memasok biji plastik ke pabrikku. Nilainya 200 juta per tahun. Aku juga akan meminjamkanmu modal 100 juta tanpa bunga. Dimas hampir menangis. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus membalas apa. Balas dengan kerja keras, Dimas. Buktikan bahwa anak lulusan sekolah dasar bisa sukses. Dengan modal tambahan itu, Dimas memutar usahanya lebih cepat. Ia menyewa gudang lebih besar, membeli mesin pencacah dan pengering otomatis, dan merekrut 10 karyawan baru. Ia juga mulai menjalin kerjasama dengan beberapa pabrik besar di Jakarta dan sekitarnya. Dalam 6 bulan, omsetnya melonjak menjadi 100 juta rupiah per bulan. Keuntungan bersihnya mencapai 40 juta rupiah. Ia mulai dikenal sebagai pengusaha daur ulang muda yang berbakat. Namun ia tetap merahasiakan identitasnya. Ia tidak mau terlalu mencolok. Ia ingin semuanya menjadi kejutan besar saat ia kembali ke kampung. Di kampung Cibubur, Ibu Siti perlahan pulih setelah operasi. Ia menerima surat dan uang dari Dimas. Ia menangis setiap malam merindukan anaknya. Namun ia tidak memaksa Dimas pulang. Ia tahu anaknya sedang berjuang. Ricky, Andre, dan Salsa terus menghina Dimas setiap kali nama itu disebut. Sudah 4 tahun si Dimas pergi. Nggak ada kabar berita. Mungkin mati di jalan, ejek Ricky. Andre tertawa. Atau mungkin jadi gelandangan di Jakarta. Lulusan SD mana bisa sukses. Salsa menimpali, tanah kampung ini akan jadi milik kita. Si Dimas nggak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa Dimas sedang membangun kerajaan bisnis yang akan mengubah segalanya. Mereka juga tidak tahu bahwa suatu hari nanti, mereka akan tertunduk malu di hadapan pria yang selama ini mereka hina. Tahun 2020, pandemi melanda dunia. Banyak usaha kecil yang gulung tikar. Namun bisnis Dimas justru melonjak. Di masa sulit, orang banyak membuang barang-barang lama, dan Dimas dengan sigap membeli dan mendaur ulang semuanya. Ia juga mulai mengekspor biji plastik ke luar negeri. Dalam 1 tahun, kekayaan Dimas berlipat ganda. Ia memiliki aset lebih dari 2 miliar rupiah. Ia sudah siap. Waktunya pulang. Suatu malam, ia menelepon ibunya untuk pertama kalinya. Bu, Dimas akan pulang. Dimas akan membeli tanah kita. Dimas akan membuktikan pada mereka semua. Ibu Siti menangis di ujung telepon. Nak, ibu selalu percaya padamu. Ibu tahu kamu bisa. Dimas menutup telepon dengan air mata mengalir. Lalu ia memandangi langit malam Jakarta yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Ia tersenyum. Besok, ia akan memulai perjalanan pulang. Bukan sebagai Dimas yang miskin dan terhina, tapi sebagai Dimas yang sukses dan membanggakan. Sebagai pria yang akan membuat semua orang di kampungnya tercengang. Ia tidak akan datang dengan tangan kosong. Ia akan datang dengan kepala tegak dan hati penuh kemenangan. 8 tahun sudah Dimas meninggalkan kampung Cibubur. 8 tahun penuh derita, keringat, dan air mata. 8 tahun ia membangun mimpi dari nol. Dan kini, saatnya pulang. Dimas duduk di dalam mobil sewaan berwarna hitam mewah. Ia mengenakan jas rapi berwarna abu-abu dengan kemeja putih bersih. Rambutnya ditata rapi, dan kacamata hitam menutupi matanya yang tajam. Tidak ada yang akan mengenalinya. Di sampingnya duduk Budi, pemuda kampung tetangga yang bekerja di perusahaannya selama 3 tahun. Budi adalah satu-satunya orang yang tahu rencana Dimas. Pak Dimas, kampungnya sudah dekat, kata Budi sambil menunjuk ke jalanan tanah yang mulai terlihat. Dimas mengangguk. Hatinya berdebar kencang. Ia melihat pepohonan yang masih sama, sawah yang masih hijau, dan rumah-rumah papan yang masih berdiri. Semua terasa familiar, tetapi juga terasa asing. Ia meminta Budi untuk berhenti di pinggir jalan. Ia turun dan memandangi kampungnya dari kejauhan. Air matanya hampir menetes. 8 tahun. 8 tahun ia tidak melihat tempat ini. 8 tahun ia merindukan ibunya. Pak Dimas, kita langsung ke rumah ibu? Tanya Budi. Dimas menggeleng. Tidak, kita ke hotel dulu. Aku ingin semuanya jadi kejutan. Mereka melanjutkan perjalanan ke kota kecamatan terdekat. Dimas menyewa hotel berbintang yang paling mewah di sana. Ia menyewa selama 1 minggu dan membayar lunas di muka. Kemudian ia memanggil Budi. Aku punya tugas untukmu.
Sebarkan kabar di kampung bahwa ada pengusaha misterius yang tertarik membeli tanah lelang. Jangan sebut namaku. Katakan saja ada investor dari Jakarta yang siap membayar mahal. Budi mengangguk. Siap, Pak. Budi pergi ke kampung Cibubur dan mulai menyebarkan kabar itu. Di warung kopi, di balai desa, di pasar, di mana-mana. Berita itu cepat menyebar. Di warung kopi, Ricky dan Andre sedang duduk santai. Mereka mendengar kabar itu dari seorang tetangga. Ada kabar pengusaha misterius dari Jakarta mau ikut lelang tanah, kata seorang warga. Ricky mendengus. Pengusaha macam apa? Di kampung kami, hanya kami yang punya uang. Andre menimpali, mungkin cuma isu kosong. Biar nanti kita buktikan. Salsa yang duduk di samping mereka menambahkan, tapi kalau benar ada investor besar, kita harus waspada. Ricky tertawa. Tenang. Ayahku sudah siap 450 juta. Nggak ada yang bisa ngalahin. Mereka tidak tahu bahwa pengusaha misterius itu adalah Dimas, orang yang mereka hina selama bertahun-tahun. Sementara itu, Dimas menghabiskan waktu di hotel dengan merencanakan strategi. Ia menelepon pengacaranya di Jakarta untuk memastikan semua dokumen hukum sudah lengkap. Ia juga menghubungi notaris desa untuk menanyakan prosedur pelelangan. Semua sudah siap. Ia tinggal menunggu hari haji. Namun ada satu hal yang ingin ia lakukan sebelum lelang. Ia ingin melihat ibunya. Ia ingin menemuinya secara diam-diam tanpa diketahui orang lain. Suatu malam, saat kampung sudah sepi, Dimas memakai pakaian sederhana dan berjalan kaki menuju rumah ibunya. Ia tidak memakai jas atau kacamata hitam. Ia memakai kaos dan celana jeans seperti dulu. Wajahnya memang sudah berubah, tetapi ia yakin ibunya akan mengenalinya. Rumah papan itu masih sama. Dinding bambunya masih lapuk. Atap sengnya masih bocor di beberapa bagian. Namun ada lampu kecil menyala di dalam. Dimas mengetuk pintu dengan hati berdebar. Siapa? Suara lemah Ibu Siti terdengar dari dalam. Dimas tidak menjawab. Ia mengetuk lagi. Pintu terbuka perlahan. Ibu Siti berdiri di balik pintu dengan tubuh kurus dan rambut putih yang hampir habis. Matanya sayu, tetapi masih tajam. Melihat wajah Dimas, ia tertegun. Tangannya gemetar. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bu, bisik Dimas dengan suara bergetar. Dimas pulang. Ibu Siti menjerit pelan. Air matanya mengalir deras. Ia memeluk Dimas sekuat tenaga meski tubuhnya lemah. Nak, anak ibu. Ibu Siti menangis terseduh-seduh. Kamu pulang. Kamu benar-benar pulang. Dimas memeluk ibunya erat. Air matanya jatuh membasahi bau ibunya yang kurus. Maaf, Bu. Dimas pergi terlalu lama. Dimas merindukan ibu. Ibu Siti mengusap air matanya sambil menatap wajah Dimas. Kamu berubah, Nak. Kamu lebih tegap, lebih dewasa. Kamu pasti sudah sukses. Ya. Dimas tersenyum. Ibu akan lihat, Bu. Besok, ibu akan lihat apa yang Dimas capai. Ibu Siti menatapnya dengan heran. Maksud kamu, Nak? Dimas menggenggam tangan ibunya. Besok ada pelelangan tanah di balai desa. Tanah kita, Bu. Tanah peninggalan kakek. Dimas akan membelinya. Ibu Siti terperangah. Tapi Nak, harganya 400 juta. Kamu punya uang sebanyak itu? Dimas mengangguk. Dimas punya, Bu. Dimas bekerja keras selama 8 tahun. Dimas sekarang punya perusahaan daur ulang di Jakarta. Omsetnya ratusan juta setiap bulan. Ibu Siti menangis lagi. Tetapi kali ini tangis bahagia. Anak ibu sukses. Ibu selalu percaya kamu bisa. Malam itu, Dimas menginap di rumah ibunya. Ia membersihkan rumah, memperbaiki atap yang bocor, dan memasak untuk ibunya. Mereka berbincang hingga larut malam tentang semua yang terjadi selama 8 tahun. Dimas juga menceritakan rencananya untuk membuat kejutan di acara lelang. Ia akan datang sebagai Andi, pengusaha misterius dari Jakarta. Ia ingin membuat semua orang yang pernah menghinanya malu. Bu, besok ibu datang ke acara lelang? Ya, pinta Dimas. Ibu Siti mengangguk. Ibu akan datang, Nak. Ibu ingin melihat anak ibu berjaya. Keesokan harinya, hari pelelangan tiba. Balai desa dipenuhi ratusan orang. Hartono datang dengan setelan jas mahal dan koper berisi uang tunai. Ricky dan Andre duduk di sampingnya dengan penuh percaya diri. Salsa duduk di barisan depan sebagai sekretaris desa. Semua orang bersemangat.
Mereka yakin tanah itu akan menjadi milik Hartono. Namun di sudut belakang aula, seorang pria berjas abu-abu dengan kacamata hitam duduk sendirian. Ia tidak berbicara dengan siapapun. Ia hanya tersenyum tipis di balik kacamatanya. Petugas lelang mulai membuka acara. Harga awal tanah dilepas 400 juta rupiah. Hartono segera mengangkat tangan. 410 juta. Pengusaha lain mengikuti. 420 juta. Hartono tidak mau kalah. 450 juta. Suasana hening. Hartono menatap sekeliling dengan angkuh. Tidak ada yang berani menawar lebih. Petugas lelang mengangkat palu. 450 juta pertama. 450 juta kedua. Tunggu. Semua kepala menoleh. Pria berjas abu-abu di belakang berdiri perlahan. Ia berjalan ke depan dengan langkah tenang. Di tangannya, ia membawa sebuah map coklat. Saya tawarkan 500 juta rupiah. Ruangan bergemuruh. Hartono terkejut. Siapa kau? Pria itu melepas kacamata hitamnya. Wajahnya terlihat jelas di bawah lampu aula. Dimas. Ricky tercekat. Andre pucat. Salsa menjatuhkan gelas minumnya. Dimas tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang dulu mereka hina. Selamat siang, semua. Saya Dimas Putra Wibowo. Saya di sini untuk membeli tanah keluarga saya. Suasana aula menjadi sunyi senyap. Semua orang terdiam. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dimas, si lulusan sekolah dasar, si pemuda miskin yang mereka hina, kini berdiri di hadapan mereka dengan jas rapi dan menawar 500 juta rupiah. Hartono gemetar. Kau berbohong. Kau tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Dimas mengeluarkan dokumen dari map coklat. Ini adalah bukti rekening perusahaan saya, CV Sahabat Plastik. Omset tahun lalu 2,5 miliar rupiah. Dan ini cek senilai 500 juta rupiah yang siap cair. Petugas lelang memeriksa dokumen itu. Wajahnya berubah pucat. Ini sah, Pak. Dana tersedia. Ricky jatuh terduduk di kursinya. Andre menutup wajahnya dengan tangan. Salsa menangis pelan. Mereka semua malu. Malu karena selama bertahun-tahun menghina Dimas. Malu karena menganggapnya tidak akan pernah sukses. Malu karena kini mereka harus mengakui bahwa anak lulusan sekolah dasar itu lebih sukses dari mereka semua. Dimas menatap mereka satu persatu. Matanya tajam, tetapi tidak penuh kebencian. Ia hanya tersenyum. Saya tidak datang untuk balas dendam. Saya datang untuk membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Saya lulusan sekolah dasar, tetapi saya tidak pernah berhenti belajar dan berusaha. Ia berbalik menghadap petugas lelang. Saya menawar 500 juta rupiah. Apakah ada yang berani menawar lebih? Hartono terdiam. Ia tidak bisa menawar lebih. Dana yang ia siapkan hanya 450 juta. Petugas lelang mengangkat palu. 500 juta rupiah pertama. 500 juta rupiah kedua. 500 juta rupiah ketiga. Sah. Tanah Blok Sukamulya resmi menjadi milik Dimas Putra Wibowo. Tepuk tangan bergemuruh. Namun Dimas belum selesai. Ia mengangkat tangannya meminta perhatian. Saya tidak akan membeli tanah ini untuk diri saya sendiri. Semua orang terkejut. Hartono bingung. Maksudmu? Dimas mengeluarkan satu dokumen lagi. Saya menyerahkan hak pembelian tanah ini kepada pemerintah desa Cibubur, dengan syarat tanah ini dibangun menjadi pusat pelatihan kerja dan sekolah gratis untuk anak-anak kampung. Saya tidak ingin ada anak di kampung ini yang putus sekolah seperti saya. Saya tidak ingin ada anak yang dihina karena kemiskinan dan pendidikan mereka. Ruangan itu hening. Lalu tangis pecah. Bukan tangis kesedihan, tetapi tangis haru. Semua warga terharu melihat pengorbanan Dimas. Ricky berlutut di hadapan Dimas. Air matanya mengalir deras. Dim, maafkan aku. Aku menghinamu bertahun-tahun. Aku malu. Dimas menatap Ricky. Lalu ia mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Kesalahan masa lalu tak usah diulang, Ricky. Yang penting sekarang kita perbaiki. Kampung ini harus maju bersama. Andre dan Salsa juga mendekat. Mereka menangis dan meminta maaf. Dimas memaafkan mereka semua. Di sudut aula, Ibu Siti menangis bahagia. Anaknya telah kembali. Anaknya telah sukses. Dan anaknya memiliki hati yang mulia. Dimas berjalan ke arah ibunya dan memeluknya erat. Bu, Dimas sudah pulang. Dimas sudah menepati janji. Ibu Siti mengusap air matanya. Anak ibu hebat. Ibu bangga padamu. Hari itu,
Kampung Cibubur menyaksikan keajaiban. Seorang pemuda lulusan sekolah dasar yang dihina dan diremehkan, telah kembali sebagai pemenang. Ia tidak hanya membeli tanah keluarganya, tetapi juga memberikan harapan baru bagi seluruh kampung. Namun ada satu plot twist terakhir yang akan membuat semua orang tercengang. Seorang wanita tua masuk ke aula. Ia adalah Ibu Siti. "Nak, ada satu hal yang ibu belum bilang padamu. Tanah ini bukan hanya milik keluarga kita." Dimas terkejut. "Maksud ibu, Bu?" Ibu Siti mengeluarkan sebuah dokumen tua dari dalam sakunya. "Kakekmu dulu menitipkan surat wasiat. Tanah ini adalah titipan untuk rakyat kampung. Kakekmu berpesan, jika suatu saat ada ahli waris yang bisa membelinya, tanah itu harus dijadikan sekolah dan tempat pelatihan." Dimas menerima surat itu. Matanya berkaca-kaca. "Kakekku sudah merencanakan semua ini." "Ya, Nak. Kakekmu adalah orang bijak. Dan kamu mewujudkan mimpinya." Dimas menatap seluruh warga yang hadir. Ia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ia merasa benar-benar pulang. Hari pelelangan itu menjadi sejarah bagi kampung Cibubur. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa Dimas, pemuda lulusan sekolah dasar yang dulu dihina dan diremehkan, akan kembali dengan cara yang begitu spektakuler. Ia tidak hanya memenangkan tanah lelang dengan tawaran 500 juta rupiah, tetapi juga menyerahkan haknya untuk kepentingan bersama. Setelah pengumuman itu, suasana aula berubah drastis. Tawa dan ejekan berganti dengan isak tangis dan permohonan maaf. Warga kampung yang dulu ikut menghina Dimas kini berlomba-lomba memeluknya dan mengucapkan selamat. Dimas hanya tersenyum. Ia tidak ingin terjebak dalam euforia kemenangan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ada banyak hal yang harus ia lakukan untuk mewujudkan janjinya membangun pusat pelatihan dan sekolah gratis. Ricky masih terduduk di kursinya dengan wajah pucat. Andre menunduk dalam-dalam, tak berani menatap Dimas. Salsa menangis di sudut ruangan. Mereka bertiga adalah orang-orang yang paling malu pada hari itu. Hartono, ayah Ricky, berdiri dengan gemetar. Ia mendekati Dimas dengan langkah gontai. Wajahnya menunjukkan kekalahan total yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. "Dimas, aku minta maaf," ucap Hartono dengan suara parau. "Aku telah menghinamu dan keluargamu selama bertahun-tahun. Aku pikir aku yang paling berkuasa di kampung ini. Ternyata aku salah." Dimas menatap Hartono dengan tatapan tenang. "Pak Hartono, saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya ingin Pak Hartono belajar satu hal. Kekayaan tidak membuat seseorang lebih mulia dari yang lain. Yang membuat mulia adalah hati dan perbuatan." Hartono menunduk. Air mata pria tua itu menetes untuk pertama kalinya. Ia mengangguk pelan. "Aku mengerti, Nak. Aku berjanji akan berubah." Setelah keramaian reda, Dimas berjalan keluar aula bersama ibunya. Ibu Siti masih menangis bahagia sambil memegang erat tangan anaknya. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan kampung yang sudah mulai gelap. "Bu, besok saya akan mulai mengurus semua dokumen untuk pembangunan pusat pelatihan. Saya ingin semuanya berjalan cepat," kata Dimas. Ibu Siti mengangguk. "Ibu percaya padamu, Nak. Tapi jangan lupa istirahat. Kamu sudah terlalu lelah." Dimas tersenyum. "Saya baik-baik saja, Bu. Yang penting ibu sehat." Malam itu, Dimas tidur di rumah ibunya untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Rumah papan itu masih sama. Dinding bambunya masih lapuk, atap sengnya masih bocor. Namun bagi Dimas, ini adalah rumah terindah di dunia. Keesokan harinya, Dimas bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian ibunya, dan memasak sarapan. Ibu Siti terbangun dengan aroma masakan yang harum. "Nak, sejak kapan kamu bisa masak?" tanya Ibu Siti terkejut. Dimas tertawa kecil. "Di Jakarta, Bu. Saya harus belajar banyak hal agar bisa bertahan hidup." Ibu Siti menggelengkan kepala dengan haru. "Anak ibu luar biasa." Setelah sarapan, Dimas pergi ke balai desa untuk menemui perangkat desa. Ia ingin segera memproses serah terima tanah dan memulai pembangunan. Namun perjalanan itu tidak semulus yang ia bayangkan. Pak Lurah, Pak RT, dan staf desa menerimanya dengan hormat. Namun ada satu masalah yang membuat Dimas terkejut. "Dimas, kami sangat berterima kasih atas niat baikmu. Tapi ada kendala administrasi," kata Pak Lurah dengan nada hati-hati. "Kendala apa, Pak?" tanya Dimas. "Tanah yang kemarin kau beli sebenarnya masih memiliki sengketa dengan keluarga Hartono.
Mereka mengklaim bahwa mereka sudah membayar uang muka kepada pemerintah desa 3 tahun lalu untuk membeli tanah itu. Kami tidak tahu ada masalah itu sampai kemarin. Dimas terdiam. Hatinya berdebar. Ia tidak menyangka Hartono masih punya kartu tersembunyi. Apakah mereka punya bukti? Tanya Dimas dengan suara tenang. Mereka punya kwitansi pembayaran uang muka sebesar 100 juta rupiah, Pak Lurah menjelaskan. Tapi itu baru uang muka, bukan pembayaran lunas. Kami belum memprosesnya lebih lanjut karena menunggu lelang resmi. Dimas menghela napas. Ini adalah tantangan baru. Ia harus menghadapi Hartono secara hukum. Namun ia tidak gentar. Ia sudah terbiasa menghadapi masalah. Pak Lurah, saya akan menghubungi pengacara saya di Jakarta. Kami akan menyelesaikan ini secara hukum. Tapi saya minta satu hal, tolong jangan hentikan proses pembangunan. Saya akan membayar semua biaya yang diperlukan. Pak Lurah mengangguk. Baik, Dimas. Kami akan mendukungmu. Dimas segera menelepon pengacaranya di Jakarta. Pengacara itu bernama Pak Rudi, seorang pria berpengalaman yang sudah menangani banyak kasus sengketa tanah. Dimas, jangan khawatir. Kwitansi uang muka tidak sama dengan kepemilikan sah. Selama lelang sudah sah dan kau sudah membayar lunas, kau memiliki hak penuh atas tanah itu. Aku akan datang ke kampungmu minggu depan untuk menyelesaikan semuanya. Dimas lega mendengarnya. Ia mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Sementara itu, di rumah Hartono, suasana sedang tegang. Ricky dan Andre duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. Hartono mondar-mandir sambil memegang kwitansi uang muka. Ayah, apa kita bisa menang melawan Dimas? Tanya Ricky dengan suara pelan. Hartono berhenti berjalan. Ia menatap anaknya dengan tatapan tajam. Kita harus mencoba, Nak. Aku tidak mau kalah dari anak lulusan sekolah dasar. Tapi ayah, dia punya uang lebih banyak dari kita. Dia juga punya pengacara. Hartono membanting kwitansi ke meja. Aku tidak peduli. Aku tidak mau kehilangan muka di depan seluruh kampung. Andre yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. Pak Hartono, saya pikir kita sebaiknya berdamai dengan Dimas. Dia sudah memaafkan kita. Dia bahkan mau membangun sekolah dan pusat pelatihan untuk kampung. Hartono menatap Andre dengan marah. Kau mau aku menyerah begitu saja? Pak, Dimas tidak pernah berniat jahat pada kita. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia bisa sukses. Dan dia sudah membuktikannya. Kita hanya akan terlihat bodoh jika terus melawan. Hartono terdiam. Ia duduk di kursi dengan lesu. Air matanya mulai menetes. Aku hanya tidak mau dianggap kalah. Ricky menghampiri ayahnya dan memeluknya. Ayah, kita sudah kalah sejak awal. Dimas memiliki hati yang lebih besar dari kita. Dia tidak pernah membalas dendam meski kita sudah menghinanya bertahun-tahun. Itu adalah kemenangan sejati. Hartono menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak menjamin kemenangan. Hati yang mulia dan kerja keras adalah segalanya. Sore harinya, Hartono, Ricky, dan Andre datang ke rumah Dimas. Mereka membawa kwitansi uang muka dan menyerahkannya kepada Dimas. Dimas, kami menyerah, kata Hartono dengan suara bergetar. Kami tidak akan menggugat apapun. Tanah itu sepenuhnya milikmu. Aku minta maaf atas semua yang telah kami lakukan. Dimas menerima kwitansi itu dan tersenyum. Pak Hartono, saya tidak butuh ini. Saya hanya butuh Pak Hartono dan semua orang di kampung ini bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hartono mengangguk. Aku berjanji akan membantu pembangunan pusat pelatihan. Aku akan menyumbangkan dana dan tenaga. Ricky dan Andre juga mengangguk. Kami juga mau membantu, Dim. Kami ingin menebus kesalahan kami. Dimas memandang mereka semua dengan haru. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba. Orang-orang yang dulu menghinanya kini justru ingin bekerja sama dengannya. Terima kasih, semuanya. Mari kita bangun kampung ini bersama-sama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung Cibubur, semua warga berkumpul di balai desa tanpa permusuhan. Mereka merencanakan pembangunan pusat pelatihan dan sekolah gratis. Dimas menjadi pusat perhatian, tetapi ia tidak sombong. Ia dengan rendah hati mendengarkan semua usulan. Bu Siti yang duduk di sampingnya tersenyum bahagia. Anaknya telah menjadi pemimpin yang bijaksana. Anaknya telah mengubah kampung ini menjadi lebih baik. Dan di tengah keramaian itu, Dimas merenung. Perjalanannya masih panjang. Masih banyak yang harus ia lakukan. Tapi satu hal yang ia yakini.
Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Dan kebaikan hati akan selalu membawa kemenangan. 3 bulan telah berlalu sejak pelelangan tanah itu. Kampung Cibubur berubah drastis. Di atas tanah yang dulu kosong dan terlantar, kini mulai berdiri bangunan kokoh. Pusat pelatihan kerja dan sekolah gratis Cibubur berkarya mulai dibangun. Ratusan pekerja dari kampung dan sekitarnya dipekerjakan. Suasana kampung yang dulu sunyi kini ramai dengan suara palu dan mesin. Dimas menjadi sosok yang paling disegani di kampungnya. Setiap pagi, ia berjalan keliling proyek pembangunan. Ia memeriksa setiap detail, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia juga mengajar anak-anak kampung di bawah pohon besar sambil menunggu sekolah selesai dibangun. Namun di balik semua kesuksesan itu, Dimas menyimpan beban berat. Ia masih harus mengelola perusahaannya di Jakarta. Setiap minggu, ia bolak-balik ke kota untuk mengurus bisnisnya. Kelelahan mulai terlihat di wajahnya, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Suatu malam, saat ia sedang menghitung laporan keuangan di kamar kecilnya, Ibu Siti datang membawa segelas teh hangat. "Nak, kamu terlalu lelah," kata Ibu Siti dengan nada khawatir. "Ibu lihat kamu semakin kurus." Dimas tersenyum. "Saya baik-baik saja, Bu. Ini semua demi kampung kita." Ibu Siti duduk di sampingnya. "Nak, Ibu tahu kamu ingin membuktikan sesuatu. Tapi jangan lupa menjaga kesehatan. Kakekmu dulu juga bekerja keras seperti kamu. Tapi dia lupa istirahat. Akhirnya dia jatuh sakit." Dimas terdiam. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, Dimas hanya tidak ingin mengecewakan ibu dan semua orang." Mereka sudah percaya pada Dimas. Ibu Siti mengusap rambut Dimas. "Kamu tidak akan pernah mengecewakan siapapun, Nak. Kamu sudah melakukan lebih dari yang kami bayangkan." Malam itu, Dimas tidur lebih awal. Namun tidurnya tidak nyenyak. Ia bermimpi tentang masa kecilnya. Ia melihat dirinya berjalan di tanah kosong itu, memunguti sampah dan botol plastik. Ia melihat bayangan kakeknya tersenyum dari kejauhan. "Kakek," bisik Dimas dalam mimpi, "apakah saya sudah melakukan yang benar?" Bayangan kakeknya mengangguk. "Kamu sudah melakukan lebih dari yang aku bayangkan, Nak. Tapi ingat, kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kamu bangun, tapi juga tentang apa yang kamu tinggalkan." Dimas terbangun dengan keringat dingin. Ia memandangi langit-langit rumah yang bocor di beberapa bagian. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasa ada yang belum selesai. Keesokan harinya, Dimas pergi ke balai desa. Ia ingin memeriksa kembali dokumen-dokumen tanah dan pembangunan. Namun di sana, ia bertemu dengan seseorang yang tidak diduganya. Seorang pria tua dengan setelan jas rapi berdiri di depan meja Pak Lurah. Wajahnya familiar, tetapi Dimas tidak ingat di mana ia pernah melihatnya. "Pak Lurah, ini Tuan Liem, pengusaha dari Jakarta. Dia mengklaim bahwa tanah ini adalah milik keluarganya," kata staf desa dengan nada gugup. Dimas terkejut. Tuan Liem. Nama itu terdengar asing, tetapi ada sesuatu yang menggelitik ingatannya. Tuan Liem menoleh ke arah Dimas. Matanya tajam dan dingin. "Kau pasti Dimas Putra Wibowo, cucu Pak Wibowo." Dimas mengangguk. "Benar, Pak. Ada apa?" Tuan Liam mengeluarkan sebuah dokumen tua. "Tanah ini sebenarnya adalah milik keluarga saya. Kakekmu, Pak Wibowo, hanya mengelolanya. Tapi hak milik tetap ada pada keluarga Liam. Ini bukti surat warisan dari tahun 1965. Dimas mengambil dokumen itu dan membacanya. Hatinya berdebar kencang. Surat itu terlihat asli. Ada tanda tangan dan cap dari notaris zaman dulu. Namun Dimas tidak mau mudah percaya. "Pak Liem, saya perlu memeriksa keabsahan dokumen ini. Saya akan menghubungi pengacara saya." Tuan Liem tersenyum sinis. "Silakan. Tapi aku sudah memeriksanya ke BPN. Mereka mengkonfirmasi keasliannya. Tanah ini milik keluargaku, dan aku akan mengambilnya kembali." Suasana di balai desa menjadi tegang. Pak Lurah terlihat panik. Dimas menggenggam dokumen itu erat-erat. Ia tidak menyangka akan ada masalah baru setelah semua yang ia lalui. "Pak Liem, saya sudah membayar lunas tanah ini di lelang resmi. Saya sudah memulai pembangunan. Saya tidak bisa begitu saja menyerah." Tuan Liem tertawa kecil. "Itu bukan urusanku. Aku hanya menuntut hakku. Kalau kau tidak mau menyerah secara sukarela, kita akan selesaikan di pengadilan." Tuan Liem berbalik dan pergi. Dimas berdiri terpaku. Ia merasa dunia berputar. Semua usahanya, semua pengorbanannya, semua impiannya,
terancam hancur dalam sekejap. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia menelepon Pak Rudi, pengacaranya di Jakarta. "Pak Rudi, ada masalah besar." Dimas menceritakan semuanya. Pak Rudi mendengarkan dengan saksama. "Dimas, aku sudah memeriksa dokumen itu secara online. Surat warisan tahun 1965 itu memang ada. Tapi ada satu hal yang aneh. Nama pemilik asli adalah Liam Hock Chin. Tapi di surat itu, nama yang tertulis adalah Liam Chon Huat. Ini perbedaan kecil, tetapi bisa jadi palsu." Dimas lega mendengarnya. "Jadi ada celah." "Ada celah, Dimas. Tapi kita butuh bukti kuat. Aku akan datang ke kampungmu besok. Kita akan menyelidiki semuanya." Dimas menutup telepon dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun ia masih khawatir. Ia tidak ingin semua yang ia bangun hancur begitu saja. Keesokan harinya, Pak Rudi tiba di kampung. Ia membawa tim ahli dokumen dan notaris. Mereka memeriksa surat warisan Tuan Liam dengan teliti. Setelah beberapa jam, Pak Rudi menggelengkan kepala. "Dimas, ini palsu. Tanda tangannya tidak cocok dengan dokumen asli dari tahun 1965. Ada beberapa anomali dalam tinta dan kertas. Aku yakin ini dokumen yang dipalsukan baru-baru ini." Dimas mengepalkan tangannya. "Tuan Liam berani memalsukan dokumen." Pak Rudi mengangguk. "Dan aku punya bukti. Kita bisa melaporkannya ke polisi." Namun Dimas menggeleng. "Tidak, Pak. Saya tidak ingin memperpanjang masalah. Saya ingin menyelesaikan ini dengan cara damai. Saya akan menemui Tuan Liam dan berbicara baik-baik." Pak Rudi terkejut. "Kau mau berdamai dengan orang yang mau merebut tanahmu?" Dimas tersenyum. "Saya sudah belajar satu hal selama 8 tahun merantau. Musuh terbaik adalah musuh yang menjadi teman. Saya tidak ingin memusuhi siapapun." Sore harinya, Dimas pergi ke hotel tempat Tuan Liam menginap. Ia mengetuk pintu kamarnya dengan hati-hati. Tuan Liam membuka pintu dengan ekspresi dingin. "Ada apa?" Dimas masuk dan duduk di kursi. "Pak Liam, saya tahu dokumen Bapak palsu." Tuan Liam terkejut. "Apa maksudmu?" "Saya sudah memeriksanya dengan tim ahli. Tanda tangannya tidak cocok. Ini dokumen palsu. Tapi saya tidak akan melaporkan Bapak ke polisi." Tuan Liam terdiam. Wajahnya memucat. Ia tidak menyangka Dimas akan menemukan kejanggalan itu. "Kenapa kau tidak melaporkanku?" tanya Tuan Liam dengan suara pelan. "Karena saya percaya Bapak pasti punya alasan. Mungkin Bapak sedang dalam kesulitan keuangan. Mungkin Bapak butuh uang. Saya tidak tahu. Tapi saya ingin menawarkan solusi." Tuan Liam menunduk. Air matanya mulai menetes. Aku bangkrut, Dimas. Perusahaanku kolaps karena pandemi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tanah ini adalah satu-satunya harapanku." Dimas menghela napas. "Pak Liam, saya mengerti. Saya juga pernah miskin. Saya juga pernah tidak punya apa-apa. Tapi memalsukan dokumen bukanlah jalan yang benar." Tuan Liam menangis terseduh-seduh. "Aku minta maaf. Aku minta maaf." Dimas menepuk pundaknya. "Pak Liam, saya punya tawaran. Saya akan memberikan Bapak sebidang tanah kecil di pinggir kampung ini. Bapak bisa membangun rumah dan memulai usaha baru. Saya juga akan membantu Bapak dengan modal kecil. Saya tidak ingin Bapak menjadi musuh. Saya ingin Bapak menjadi teman." Tuan Liam terperangah. Kau mau membantuku setelah aku mencoba mencuri tanahmu?" Dimas tersenyum. "Itulah yang diajarkan kakek saya. Kebaikan akan selalu membuahkan kebaikan. Mari kita mulai dari awal, Pak Liam." Tuan Liam menangis haru. Ia memeluk Dimas erat-erat. "Terima kasih, Nak. Terima kasih." Malam itu, Dimas pulang ke rumah ibunya dengan hati yang ringan. Ia telah menyelesaikan masalah besar tanpa kekerasan atau dendam. Ia telah mengubah musuh menjadi teman. Ibu Siti yang mendengar cerita itu tersenyum bangga. "Anak ibu, kamu luar biasa. Kamu memiliki hati yang lebih besar dari siapapun." Dimas tersenyum. "Saya hanya mengikuti ajaran ibu dan kakek. Bu, kebaikan akan selalu membawa kemenangan." Keesokan harinya, Tuan Liam datang ke balai desa dan mengumumkan bahwa ia mencabut klaimnya atas tanah itu. Ia juga meminta maaf di depan semua warga. Semua orang terkejut, tetapi juga kagum pada Dimas yang mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang begitu mulia. Pembangunan pusat pelatihan dan sekolah pun berlanjut dengan lancar. Dimas semakin disegani dan dicintai oleh seluruh warga kampung. Namun di balik semua itu, ia tetap rendah hati.
Ia tetap memakai baju sederhana dan bekerja keras bersama para pekerja. Suatu hari, saat ia sedang membantu mengangkat batu bata, Ricky dan Andre mendekatinya. "Dim, kami mau minta maaf sekali lagi," kata Ricky dengan mata berkaca-kaca. "Kami dulu sangat bodoh. Kami menghinamu, meremehkanmu, dan menganggapmu tidak berarti. Tapi kau justru membuktikan bahwa kau lebih mulia dari kami semua." Dimas menepuk bahu Ricky. "Sudah, jangan dipikirkan lagi. Yang penting sekarang kita semua bersatu membangun kampung ini." Andre menambahkan, "Kami mau bekerja di pusat pelatihan ini. Kami mau mengajar anak-anak kampung. Kami mau membantu semampunya." Dimas tersenyum. "Itu tawaran yang sangat baik. Terima kasih, teman-teman." Hari itu, untuk pertama kalinya, Dimas merasakan kedamaian sejati. Semua konflik telah selesai. Semua musuh telah menjadi teman. Kampungnya sedang berubah menjadi lebih baik. Dan ia adalah bagian dari perubahan itu. Namun di dalam hatinya, ia masih merasa ada satu hal yang belum selesai. Ada satu misi yang belum ia selesaikan. Dan misi itu akan mengubah segalanya dalam waktu dekat. 3 bulan lagi, pusat pelatihan dan sekolah gratis Cibubur Berkarya akan diresmikan. Bangunan sudah hampir selesai. Cat berwarna putih dan hijau segar menghiasi dinding-dindingnya. Halaman yang dulu berupa tanah kosong kini dipenuhi rumput hijau dan pohon-pohon kecil yang baru ditanam. Dimas berdiri di depan gerbang utama. Ia memandangi bangunan itu dengan penuh kebanggaan. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanannya, kini terwujud dalam bentuk nyata. Namun di dalam hatinya, ia masih merasakan ada yang hilang. Ada satu misi yang belum ia selesaikan. Misi yang ia janjikan pada dirinya sendiri 8 tahun lalu, saat ia masih menjadi pemuda miskin yang dihina dan diremehkan. Suatu malam, setelah semua pekerja pulang, Dimas duduk sendirian di ruang kerjanya yang baru. Ia membuka lemari besi kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, tersimpan sebuah amplop coklat yang sudah lama ia sembunyikan. Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Kertas-kertas itu adalah dokumen penting yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Bukan dokumen tanah atau bisnis. Dokumen ini jauh lebih berharga. Ada 10 nama di dalam daftar itu. Nama-nama anak-anak di kampung Cibubur yang putus sekolah karena kemiskinan. Anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orang tua mereka tidak mampu membayar biaya sekolah. Anak-anak yang nasibnya mirip dengan Dimas dulu. Dimas telah mengumpulkan data mereka selama bertahun-tahun, bahkan sejak ia masih merantau di Jakarta. Ia menyewa detektif kecil untuk mencari informasi tentang anak-anak itu. Ia tahu nama mereka, alamat mereka, dan alasan mereka putus sekolah. Sekarang, saatnya ia bertindak. Keesokan harinya, Dimas memanggil Ricky, Andre, dan Salsa ke ruang kerjanya. Mereka bertiga datang dengan perasaan sedikit cemas. Sejak insiden lelang, mereka berusaha keras untuk berubah. Mereka bekerja membantu pembangunan pusat pelatihan dan berusaha menebus kesalahan masa lalu. "Dim, ada apa?" tanya Ricky dengan hati-hati. Dimas menatap mereka satu persatu. "Ada satu hal yang belum saya sampaikan pada kalian semua. Selama 8 tahun merantau, saya tidak hanya membangun bisnis. Saya juga mengumpulkan informasi tentang anak-anak kampung ini yang putus sekolah." Ricky, Andre, dan Salsa terkejut. Mereka saling berpandangan. "Maksudmu?" tanya Andre. Dimas mengeluarkan daftar nama itu. Ada 10 anak di kampung ini yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Mereka adalah generasi penerus kita. Mereka adalah masa depan kampung ini. Saya tidak ingin mereka mengalami nasib yang sama seperti saya. Salsa mengambil daftar itu dan membacanya. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu ada sebanyak ini. Aku pikir semua anak di kampung ini sudah bersekolah." Dimas menggeleng. "Tidak, Salsa. Masih banyak yang terlantar. Orang tua mereka tidak mampu membayar seragam, buku, atau uang sekolah. Dan kita selama ini terlalu sibuk dengan kehidupan kita sendiri untuk peduli." Ricky menunduk malu. "Kami memang egois, Dim. Kami tidak pernah peduli pada orang lain." Dimas tersenyum. "Tapi sekarang kita bisa berubah. Saya sudah menyiapkan dana beasiswa untuk mereka. Mulai tahun ajaran baru, semua anak di daftar ini akan sekolah gratis. Dan bukan hanya mereka. Saya akan membuka beasiswa untuk semua anak kampung yang membutuhkan." Andre terperangah. "Tapi Dim, itu butuh biaya besar." Dimas mengangguk. "Saya tahu. Tapi saya sudah menghitungnya.
Saya akan menyisihkan 20% dari keuntungan perusahaan saya setiap tahun untuk dana beasiswa. Dan saya berharap kalian juga mau membantu. Ricky, Andre, dan Salsa saling berpandangan. Lalu mereka mengangguk serempak. Kami mau membantu, Dim. Kami mau menjadi bagian dari perubahan ini, kata Ricky dengan suara mantap. Dimas tersenyum. Terima kasih, teman-teman. Saya tahu kalian bisa berubah. Setelah pertemuan itu, Dimas bersama Ricky, Andre, dan Salsa mulai mendatangi rumah-rumah anak-anak yang putus sekolah. Mereka berbicara dengan orang tua anak-anak itu, meyakinkan mereka untuk menyekolahkan kembali anak-anak mereka. Di sebuah rumah papan yang hampir roboh, Dimas bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Budi. Budi putus sekolah di kelas 4 sekolah dasar karena ayahnya meninggal dan ibunya tidak mampu membayar biaya sekolah. Kamu mau sekolah lagi? Tanya Dimas pada Budi. Budi menunduk. Saya mau, Mas. Tapi saya tidak punya uang. Dimas mengusap rambut Budi. Mulai besok, kamu sekolah gratis. Saya yang akan bayar semuanya. Kamu juga dapat seragam dan buku baru. Budi menatap Dimas dengan mata berbinar. Benarkah, Mas? Saya bisa sekolah lagi? Dimas mengangguk. Benar. Dan bukan hanya kamu. Masih ada 9 anak lain yang akan sekolah gratis. Kalian semua akan punya masa depan. Budi menangis haru. Ia memeluk Dimas erat-erat. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ibu Budi yang mendengar percakapan itu juga menangis. Ia berlutut di hadapan Dimas. Mas Dimas, saya tidak tahu harus berkata apa. Anda sudah menyelamatkan anak saya. Dimas segera membantunya berdiri. Jangan berlutut, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Saya dulu juga miskin. Saya tahu rasanya tidak punya biaya untuk sekolah. Saya tidak ingin anak-anak lain mengalami hal yang sama. Kabar tentang beasiswa itu cepat menyebar di seluruh kampung. Warga berbondong-bondong datang ke pusat pelatihan untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Dimas dengan sabar melayani mereka semua. Suatu hari, saat antrian sedang panjang, seorang wanita tua mendekati Dimas. Wanita itu adalah Bu RT, tetangga yang dulu pernah menghina Dimas karena ia hanya lulusan sekolah dasar. Mas Dimas, saya minta maaf. Dulu saya sering menghina Anda. Saya bilang Anda tidak akan sukses. Tapi sekarang saya lihat sendiri, Anda lebih sukses dari siapapun. Dan Anda tidak sombong. Anda justru membantu orang lain. Dimas tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita semua bisa bekerja sama membangun kampung ini. Bu RT menangis. Saya malu, Mas Dimas. Saya sangat malu. Dimas menepuk pundaknya. Sudah, Bu. Jangan menangis. Mari kita fokus pada masa depan. Ada banyak anak yang butuh bantuan kita. Sementara itu, Ricky, Andre, dan Salsa bekerja keras membantu Dimas. Mereka mengurus administrasi, mendata anak-anak yang membutuhkan, dan mengkoordinir para relawan. Mereka bekerja tanpa pamrih, berusaha menebus kesalahan masa lalu. Ricky, aku tidak pernah membayangkan kita akan bekerja sama seperti ini, kata Andre suatu sore saat mereka sedang menghitung dana beasiswa. Ricky menghela napas. Aku juga tidak, Dulu kita sangat bodoh. Kita menghina Dimas, meremehkannya, dan menganggapnya tidak berarti. Tapi lihatlah sekarang. Dia justru mengubah kampung ini menjadi lebih baik. Salsa yang duduk di samping mereka menambahkan, dia mengajarkan kita arti kerendahan hati dan kebaikan. Aku berjanji tidak akan pernah menghina siapapun lagi. Mereka bertiga berpegangan tangan. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bersatu tanpa permusuhan. Malam harinya, Dimas mengadakan pertemuan dengan semua warga kampung di balai desa. Ia mengumumkan program beasiswa secara resmi. Mulai tahun ajaran baru, semua anak kampung Cibubur yang tidak mampu akan mendapatkan beasiswa penuh. Sekolah gratis, seragam gratis, buku gratis, dan uang saku. Saya juga akan membuka program pelatihan keterampilan untuk orang dewasa yang ingin belajar usaha. Seluruh warga bersorak gembira. Mereka bertepuk tangan dan bersorak untuk Dimas. Dimas melanjutkan, saya tidak melakukan ini sendirian. Saya dibantu oleh Ricky, Andre, dan Salsa. Mereka adalah teman-teman saya yang telah berubah dan mau bekerja keras untuk kampung ini. Ricky, Andre, dan Salsa tersipu malu. Mereka tidak menyangka Dimas akan menyebut nama mereka di depan umum. Terima kasih, Dim, bisik Ricky. Dimas tersenyum.
Ini semua berkat kerja sama kita semua. Kampung ini akan maju jika kita bersatu. Setelah pertemuan itu, Dimas berjalan pulang bersama ibunya. Ibu Siti memegang erat tangannya. "Nak, ibu sangat bangga padamu. Kamu tidak hanya sukses, tetapi juga mengajarkan kebaikan pada semua orang." Dimas tersenyum. "Saya hanya mengikuti ajaran ibu dan kakek. Bu, kebaikan akan selalu membuahkan kebaikan." Namun di dalam hatinya, Dimas masih merasakan ada satu hal yang belum selesai. Ada satu rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun. Rahasia yang akan mengubah segalanya dalam waktu dekat. Rahasia tentang asal-usulnya yang sebenarnya. 3 minggu sebelum peresmian pusat pelatihan dan sekolah gratis Cibubur Berkarya, Dimas menerima sebuah surat yang mengubah segalanya. Surat itu dikirimkan oleh seseorang yang tidak pernah ia duga. Seorang pengacara dari sebuah firma hukum terkemuka di Jakarta. Dimas duduk di ruang kerjanya dengan surat itu tergenggam di tangannya. Tangannya gemetar. Matanya menatap kata-kata di atas kertas berulang kali, seolah tidak percaya dengan apa yang ia baca. "Kepada Bapak Dimas Putra Wibowo, dengan hormat, kami dari firma hukum Setiawan Rekan ingin memberitahukan bahwa setelah investigasi mendalam, ditemukan fakta bahwa Bapak adalah pewarisah dari harta almarhum Bapak Liem Chon Huat, pengusaha tambang yang meninggal dunia pada tahun 1995. Bapak adalah putra kandung dari almarhum, yang lahir dari pernikahan rahasia dengan seorang wanita bernama Siti Rahayu. Dokumen-dokumen terlampir membuktikan bahwa Bapak berhak atas seluruh aset almarhum yang nilainya mencapai lebih dari 50 miliar rupiah." Dimas menurunkan surat itu. Dunia terasa berputar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Selama ini ia mengira ia adalah anak yatim piatu yang hanya memiliki seorang ibu. Ternyata, ada rahasia besar yang disembunyikan darinya selama bertahun-tahun. Ia segera berlari ke rumah ibunya. Ibu Siti sedang duduk di teras, menikmati angin sore. Melihat Dimas berlari dengan wajah pucat, ia terkejut. "Ada apa, Nak? Kau pucat sekali." Dimas memberikan surat itu pada ibunya. "Bu, ini surat dari pengacara di Jakarta. Katanya saya adalah pewaris harta seorang pengusaha tambang bernama Liem Chon Huat. Katanya beliau adalah ayah kandung saya." Ibu Siti membaca surat itu. Tangannya gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak tangis. Dimas memegang bahu ibunya. "Bu, tolong katakan yang sebenarnya. Siapa ayah saya?" Ibu Siti menunduk lama. Ia menangis terseduh-seduh. Akhirnya, setelah beberapa menit, ia mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah. "Nak, ibu sudah berjanji pada almarhum untuk tidak pernah memberitahumu. Tapi sekarang rahasia itu sudah terbongkar. Ibu harus mengatakan yang sebenarnya." Dimas duduk di samping ibunya. Ia memegang tangannya erat. "Katakan, Bu, saya siap mendengarnya." Ibu Siti menghela napas panjang. "Ayah kandungmu memang Liem Chon Huat. Beliau adalah pengusaha tambang yang sangat kaya. Ibu adalah pembantu di rumah keluarganya. Kami saling jatuh cinta, tetapi keluarga Liem tidak merestui hubungan kami. Mereka menganggap ibu terlalu miskin dan rendah." Air mata Ibu Siti semakin deras. Saat ibu hamil, keluarga Liem mengusir ibu dari rumah. Mereka tidak mengakui kandungan ibu. Almarhum ayahmu ingin bertanggung jawab, tetapi ia tidak berani melawan keluarganya. Ia hanya bisa memberikan sejumlah uang dan berjanji akan mengurus ibu diam-diam. Dimas terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Jadi saya adalah anak dari hubungan terlarang." Ibu Siti mengangguk. "Iya, Nak. Tapi almarhum ayahmu sangat mencintaimu. Ia meninggalkan warisan besar untukmu melalui wasiat rahasia. Namun keluarga Liem menyembunyikan wasiat itu selama bertahun-tahun. Mereka tidak mau harta mereka jatuh ke tangan anak haram." Dimas mengepalkan tangannya. "Lalu kenapa sekarang baru terbongkar?" "Karena pengacaramu, Pak Rudi, terus menyelidiki. Ia menemukan dokumen wasiat yang disembunyikan di brankas keluarga Liem. Dengan bantuan polisi, dokumen itu akhirnya ditemukan dan diakui keasliannya." Dimas menggenggam surat itu erat-erat. "Jadi selama ini saya hidup miskin, sementara sebenarnya saya adalah pewaris harta puluhan miliar." Ibu Siti menangis lebih keras. "Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak punya pilihan. Keluarga Liem mengancam akan membunuh ibu jika ibu membongkar rahasia ini. Ibu hanya ingin melindungimu." Dimas memeluk ibunya erat. "Bu, ibu tidak perlu minta maaf. Ibu sudah melakukan yang terbaik untuk saya.
Ibu sudah mengorbankan segalanya demi saya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Dimas adalah pewaris harta raksasa dari pengusaha tambang terkenal. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda lulusan sekolah dasar yang dulu mereka hina ternyata adalah anak dari keluarga konglomerat. Di rumah Hartono, Ricky dan Andre sedang duduk bersama. Mereka mendengar kabar itu dari TV yang menayangkan berita tentang penemuan wasiat Lim Choen Huat. Tidak mungkin, kata Ricky dengan suara gemetar. Dimas pewaris harta 50 miliar. Andre menutup wajahnya dengan tangan. Kita benar-benar bodoh. Kita menghina orang yang ternyata lebih kaya dari kita semua. Hartono yang duduk di sudut ruangan hanya terdiam. Air matanya menetes. Aku telah menghina anak orang kaya tanpa sepengetahuanku. Aku benar-benar rendah. Salsa yang juga ada di sana menangis. Kita semua rendah, Mas. Kita menghina Dimas hanya karena dia miskin. Padahal dia memiliki hati yang lebih mulia dari siapapun. Mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke rumah Dimas. Mereka ingin meminta maaf sekali lagi, kali ini dengan kesadaran penuh bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Saat mereka tiba, Dimas sedang duduk di teras bersama ibunya. Ia tersenyum melihat mereka datang. Masuklah, teman-teman. Mereka bertiga masuk dengan langkah gontai. Ricky berbicara pertama kali. Dim, kami dengar kabar tentang warisanmu. Kami datang untuk minta maaf. Kami benar-benar bodoh. Kami menghinamu tanpa tahu siapa dirimu sebenarnya. Dimas tertawa kecil. Kenapa kalian minta maaf? Apakah saya berbeda sekarang karena saya punya warisan? Ricky menggeleng. Tidak, Dim. Kau tetap sama. Kau tetap rendah hati dan baik hati. Itulah yang membuat kami malu. Dimas berdiri dan menepuk bahu Ricky. Teman-teman, warisan ini tidak mengubah apapun. Saya tetaplah Dimas yang dulu. Saya hanya lulusan sekolah dasar yang bekerja keras untuk mencapai mimpinya. Dan saya tidak akan pernah melupakan dari mana saya berasal. Andre menangis. Dim, kau luar biasa. Kau tidak berubah meskipun kau kaya raya. Dimas tersenyum. Karena kekayaan bukanlah segalanya, Andre. Yang terpenting adalah hati dan perbuatan kita. Salsa menghampiri Dimas dan memeluknya. Terima kasih, Dim. Kau telah mengajarkan kami arti kerendahan hati. Dimas memeluknya kembali. Sama-sama, Salsa. Mari kita terus bekerja sama membangun kampung ini. Malam itu, Dimas duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia memandangi dokumen warisan yang bernilai puluhan miliar. Namun hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ia membuka surat wasiat ayahnya dan membaca kalimat terakhirnya. Untuk anakku tercinta, Dimas Putra Wibowo, aku titipkan seluruh hartaku bukan untuk kau nikmati sendiri, tetapi untuk kau gunakan membantu orang-orang miskin seperti ibumu. Aku tidak bisa menjadi ayah yang baik untukmu, tapi aku berharap kau menjadi manusia yang baik untuk dunia. Dimas menutup surat itu. Air matanya menetes. Ia tersenyum. Ayah, saya akan mewujudkan harapan ayah. Saya akan menggunakan semua harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Keesokan harinya, Dimas mengumumkan keputusannya di hadapan seluruh warga kampung. Ia akan menggunakan seluruh warisannya untuk membangun lebih banyak sekolah, pusat pelatihan, dan rumah sakit gratis di seluruh kabupaten. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Dimas akan menggunakan hartanya untuk kepentingan umum. Dim, kau tidak ingin menikmati kekayaanmu sendiri? Tanya Ricky. Dimas menggeleng. Kekayaan ini bukan milik saya. Ini titipan Allah untuk saya bagikan pada yang membutuhkan. Saya sudah merasakan menjadi miskin. Saya tahu rasanya. Sekarang saya ingin orang lain tidak merasakan hal yang sama. Ibu Siti yang mendengar pengumuman itu menangis bahagia. Anaknya memiliki hati yang lebih besar dari siapapun. Pak Lurah menghampiri Dimas dan berjabat tangan. Dimas, kau adalah pahlawan kampung ini. Kau telah mengubah segalanya. Dimas tersenyum. Ini semua berkat kerja sama kita semua, Pak Lurah. Kampung ini maju karena kita bersatu. Di sudut ruangan, Ricky, Andre, dan Salsa saling berpandangan. Air mata mereka mengalir. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka dulu. Mereka menghina seorang pahlawan sejati. Kami berjanji akan mengikuti jejakmu, Dim, kata Ricky dengan suara mantap. Kami akan menjadi orang yang lebih baik. Dimas mengangguk. Itu yang saya harapkan, teman-teman. Hari itu, kampung Cibubur menyaksikan keajaiban lain.
Seorang pemuda lulusan sekolah dasar yang dulu dihina dan diremehkan, kini menjadi pahlawan sejati. Ia tidak hanya kaya raya, tetapi juga memiliki hati yang mulia. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. Namun ada satu hal terakhir yang belum selesai. Masih ada satu orang yang harus dihadapi Dimas. Satu orang yang menjadi sumber dari semua penderitaannya selama ini. Dan pertemuan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Hari peresmian pusat pelatihan dan sekolah gratis Cibubur Berkarya akhirnya tiba. Seluruh kampung berpesta. Bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan. Warga berbondong-bondong datang dengan pakaian terbaik mereka. Anak-anak berlarian dengan gembira. Suasana bahagia menyelimuti kampung Cibubur. Dimas berdiri di atas panggung utama. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa jas atau aksesori mewah. Di sampingnya berdiri Ibu Siti, Ricky, Andre, dan Salsa. Semua wajah tersenyum, tetapi ada sedikit kegelisahan di hati Dimas. Ada satu orang yang belum ia temui. Satu orang yang menjadi akar dari semua penderitaan keluarganya. Acara dimulai dengan sambutan dari Pak Lurah. Lalu giliran Dimas untuk berbicara. Ia maju ke depan mikrofon dan menatap seluruh warga yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga menjawab serempak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas tersenyum. Hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi saya. Bukan karena saya meresmikan bangunan ini. Bukan karena saya menjadi kaya. Tapi karena hari ini, saya melihat semua wajah kalian bersatu. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin. Warga bertepuk tangan meriah. Saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan saya. 8 tahun lalu, saya meninggalkan kampung ini dengan uang Rp50.000 dan ijazah sekolah dasar. Saya dihina, diremehkan, dan dianggap tidak akan pernah sukses. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya bekerja sebagai kuli bangunan, pemulung, tukang cuci piring, dan akhirnya menjadi pengusaha daur ulang. Air mata Dimas mulai menetes. Saya tidak pernah membenci kalian yang pernah menghina saya. Justru karena hinaan kalian, saya menjadi lebih kuat. Saya belajar bahwa kesuksesan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak kita bisa membantu orang lain. Tepuk tangan semakin keras. Banyak warga yang menangis haru. Dan hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya akan menggunakan seluruh warisan dari ayah kandung saya untuk membangun lebih banyak sekolah dan pusat pelatihan di seluruh kabupaten ini. Saya tidak akan menyimpan harta itu untuk diri saya sendiri. Karena harta itu adalah titipan dari Allah untuk saya bagikan. Sorakan pecah. Seluruh warga berdiri dan bertepuk tangan. Mereka meneriakkan nama Dimas berulang-ulang. Dimas, Dimas, Dimas. Namun di tengah keramaian itu, seorang pria tua berdiri di barisan paling belakang. Ia mengenakan jas hitam rapi dan membawa tongkat. Wajahnya tua dan keriput, tetapi matanya tajam. Ia menatap Dimas dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dimas menatap pria itu. Hatinya berdebar. Ia tahu siapa pria itu. Ia adalah Liam Choen Huat Jr., kakak tiri dari ayah kandungnya. Pria yang menjadi dalang di balik semua penderitaan ibunya selama bertahun-tahun. Setelah acara selesai, Dimas turun dari panggung. Ia berjalan menuju pria tua itu. Semua orang memperhatikan mereka dengan penasaran. Selamat siang, Paman, kata Dimas dengan suara tenang. Liam Choen Huat Jr. menatapnya dengan dingin. Kau tahu siapa aku? Dimas mengangguk. Saya tahu. Paman adalah kakak tiri dari ayah kandung saya. Paman juga orang yang mengusir ibu saya dari rumah keluarga Liam 30 tahun lalu. Pria tua itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kau tidak marah padaku? Dimas tersenyum. Saya dulu marah, Paman. Saya dulu benci pada Paman dan seluruh keluarga Liam. Tapi sekarang saya tidak marah lagi. Saya sudah memaafkan Paman. Pria tua itu terkejut. Kau memaafkanku. Setelah semua yang aku lakukan pada keluargamu. Dimas mengangguk. Saya belajar bahwa dendam hanya akan merusak hati. Saya tidak ingin membawa kebencian dalam hidup saya. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari masa lalu. Air mata pria tua itu mulai menetes. Aku datang ke sini untuk meminta maaf. Aku sudah tua, Dimas. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Dimas menepuk pundaknya. Paman tidak perlu menebus apapun. Yang penting sekarang Paman mengakui kesalahan dan mau berubah. Pria tua itu menangis terseduh-seduh.
Ia berlutut di hadapan Dimas. Aku minta maaf, Nak. Aku minta maaf telah menghancurkan kehidupan ibumu. Aku minta maaf telah merampas hakmu sebagai anak Liam. Aku minta maaf untuk semua yang telah aku lakukan. Dimas segera membantunya berdiri. Jangan berlutut, Paman. Saya sudah memaafkan Paman. Sekarang mari kita perbaiki semuanya bersama-sama. Ibu Siti yang melihat kejadian itu berjalan mendekat. Ia menatap pria tua itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Liam Chon Huat Junior, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi, kata Ibu Siti dengan suara pelan. Pria tua itu menunduk. Siti, aku minta maaf. Aku sangat menyesal telah mengusirmu dulu. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ibu Siti tersenyum. Sudah, semua sudah berlalu. Aku sudah memaafkanmu. Yang penting sekarang anakku bisa hidup bahagia. Dimas merangkul ibunya dan pamannya. Mereka bertiga berpelukan di tengah keramaian. Seluruh warga terharu melihat adegan itu. Ricky, Andre, dan Salsa mendekati mereka. Dim, kami juga minta maaf sekali lagi, kata Ricky dengan suara bergetar. Kami dulu sangat bodoh. Kami menghinamu tanpa tahu siapa dirimu sebenarnya. Dimas tersenyum. Sudah, teman-teman. Kita semua sudah berubah. Mari kita fokus pada masa depan. Andre menambahkan, kami ingin menjadi relawan tetap di pusat pelatihan ini. Kami ingin membantu mengajar anak-anak kampung. Salsa mengangguk. Kami ingin menebus semua kesalahan kami. Dimas memandang mereka bertiga dengan bangga. Itu keputusan yang sangat baik. Saya menerima tawaran kalian dengan senang hati. Hari itu, Kampung Cibubur merayakan kemenangan sejati. Bukan kemenangan atas harta atau kekuasaan, tetapi kemenangan atas kebencian dan permusuhan. Dimas telah mengubah segalanya. Ia telah mengubah penghina menjadi sahabat. Ia telah mengubah kemiskinan menjadi harapan. Ia telah mengubah kampungnya menjadi tempat yang lebih baik. Saat matahari mulai terbenam, Dimas berjalan sendirian ke tanah kosong di belakang pusat pelatihan. Tanah itu adalah tempat ia dulu memunguti sampah dan botol plastik. Tanah itu adalah saksi bisu dari semua penderitaannya. Ia duduk di atas rumput hijau yang kini tumbuh subur. Ia memandangi langit jingga yang indah. Ia tersenyum. Kakek, bisiknya pelan. Saya sudah menyelesaikan semua yang kakek titipkan. Saya sudah membuktikan bahwa anak lulusan sekolah dasar pun bisa sukses. Saya sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti saya. Saya sudah menggunakan kekayaan saya untuk membantu orang lain. Ia menutup matanya. Angin sore berhembus lembut membelai wajahnya. Sekarang saya bisa beristirahat dengan tenang. Saya sudah menemukan kedamaian sejati. Dari kejauhan, Ibu Siti, Ricky, Andre, dan Salsa memperhatikan Dimas. Mereka tersenyum melihat pemuda itu duduk sendirian di tengah padang rumput. Dia sudah berubah, kata Ibu Siti dengan bangga. Dia bukan lagi anak kecil yang lemah. Dia adalah pemimpin yang kuat dan bijaksana. Ricky mengangguk. Dan dia mengajarkan kita semua arti kebaikan sejati. Malam itu, semua warga berkumpul di halaman pusat pelatihan. Mereka menikmati hidangan sederhana sambil bernyanyi dan tertawa bersama. Tidak ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin. Tidak ada lagi hinaan dan ejekan. Yang ada hanyalah kebersamaan dan persaudaraan. Dimas duduk di tengah-tengah mereka. Ia tersenyum melihat semua wajah bahagia itu. Ia merasa damai. Ia merasa puas. Ia merasa bahwa semua perjuangannya selama 8 tahun tidak sia-sia. Bu, saya ingin mengucapkan terima kasih, kata Dimas pada ibunya. Ibu Siti menatapnya heran. Untuk apa, Nak? Untuk semua pengorbanan ibu. Untuk semua doa ibu. Untuk semua cinta ibu. Tanpa ibu, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Ibu Siti menangis. Anak ibu, kau adalah kebanggaan terbesar dalam hidup ibu. Dimas memeluk ibunya erat. Saya sayang ibu, Bu. Saya sayang ibu selamanya. Di sudut lain, Ricky, Andre, dan Salsa saling berpelukan. Mereka menangis bahagia. Kita benar-benar bodoh dulu, kata Andre. Ricky mengangguk. Tapi sekarang kita sudah berubah. Kita sudah menjadi orang yang lebih baik. Salsa tersenyum. Semua berkat Dimas. Dia mengajarkan kita arti kerendahan hati dan kebaikan. Malam semakin larut. Satu persatu warga mulai pulang. Dimas tetap duduk di halaman, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia teringat malam 8 tahun lalu, saat ia menulis surat perpisahan untuk ibunya dan berangkat merantau dengan uang Rp50.000. Sekarang,
Ia memiliki segalanya: harta, kekuasaan, dan kehormatan. Namun yang paling berharga baginya adalah pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang kita berikan. Bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita melambung, tetapi tentang seberapa dalam kita mencintai. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih atas semua perjalanan ini. Terima kasih atas semua cobaan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas semua kekuatan yang Engkau berikan padaku. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi. Aku bersyukur atas semua orang yang telah menjadi bagian dari hidupku. Amin. Saat ia membuka mata, ia melihat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Warna merah keemasan mulai menghiasi langit. Hari baru telah tiba. Dimas berdiri dan meregangkan tubuhnya. Ia tersenyum lebar. Hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan terus berbuat baik dan membantu orang lain. Babak di mana ia akan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Ia berjalan kembali ke pusat pelatihan. Di sana, anak-anak kampung sudah mulai berdatangan dengan seragam baru mereka. Mereka tersenyum dan melambai pada Dimas. "Selamat pagi, Pak Dimas," seru mereka serempak. Dimas tersenyum. "Selamat pagi, anak-anak. Ayo kita mulai hari ini dengan semangat baru." Anak-anak berlarian masuk ke dalam kelas. Suara tawa dan canda mereka memenuhi ruangan. Dimas berdiri di pintu kelas dan memandangi mereka dengan penuh kasih sayang. "Inilah kemenangan sejatiku," bisiknya. "Bukan harta, bukan kekuasaan, tetapi senyum anak-anak ini. Senyum yang lahir dari harapan dan mimpi yang kini menjadi nyata." Ia menutup pintu kelas dengan perlahan. Di luar, matahari terbit dengan sempurna. Kampung Cibubur bersinar dalam cahaya keemasan. Sebuah kampung yang dulu penuh dengan hinaan dan permusuhan, kini menjadi tempat di mana cinta dan kebaikan bersemi. Dimas berjalan menyusuri jalan kampung. Ia melambaikan tangan pada setiap warga yang ia temui. Semua membalas dengan senyum hangat. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi permusuhan. Yang ada hanyalah kedamaian dan kebahagiaan. Di ujung jalan, Ibu Siti menunggunya dengan segelas teh hangat. "Nak, hari ini kau terlihat sangat bahagia," kata Ibu Siti sambil tersenyum. Dimas mengambil teh itu dan menyesapnya perlahan. "Saya bahagia, Bu. Saya benar-benar bahagia." Ibu Siti mengusap rambutnya. "Ibu juga bahagia, Nak. Ibu bahagia melihat anak ibu menjadi pribadi yang luar biasa." Dimas memeluk ibunya. "Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk semuanya." Mereka berdua berdiri di bawah pohon rindang, menikmati pagi yang indah. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga dan tanah basah. Burung-burung berkicau riang di dahan-dahan pohon. Dimas menatap kampungnya dengan penuh cinta. Kampung yang dulu ia tinggalkan dengan hati hancur. Kampung yang kini ia bangun kembali dengan penuh harapan. Kampung yang akan selalu menjadi rumahnya. Dan di sanalah ia berdiri. Seorang pemuda lulusan sekolah dasar yang membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan kebaikan hati adalah kunci menuju kesuksesan sejati. Seorang pemuda yang mengubah hinaan menjadi motivasi, kemiskinan menjadi kekayaan, dan permusuhan menjadi persaudaraan. Kisah Dimas adalah bukti bahwa siapapun bisa sukses, apapun latar belakang pendidikannya. Yang dibutuhkan hanyalah tekad yang kuat, kerja keras yang tak kenal lelah, dan hati yang selalu ingin berbuat baik. Dan sampai akhir hayatnya, Dimas akan terus berjalan di jalan itu. Jalan kebaikan dan pengabdian. Jalan yang telah ia pilih dengan sepenuh hati. Jalan yang membawanya pada kemenangan sejati.